Halo semuanya, perkenalkan nama saya Arsenus Yoas, NIM E1121231058 dari Prodi Antropologi Sosial. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang teori postmodernisme untuk tugas teori antropologi 2. Nah, baiklah langsung saja kita masuk ke materi yang pertama. Materi yang pertama adalah kemunculan dan latar belakang. Nah, teori ini sendiri muncul sebagai respon terhadap modernisme dan positivisme yang terlalu menekan objektivitas, rasionalitas, dan generalitas universal. Nah, teori ini mulai berkembang pada akhir 1960-an hingga 1980-an, di tengah krisis legitimasi ilmu pengetahuan sosial, termasuk antropologi. Nah, kritik utama postmodernisme menggugat klaim objektivitas dalam ilmu pengetahuan, menolak adanya narasi besar yang mengklaim bisa menjelaskan seluruh realitas sosial, menyoroti posisi peneliti etnografi yang sering memiliki kuasa atas narasi orang lain atau subjek penelitian, dipengaruhi oleh perkembangan politik dan budaya seperti gerakan feminis, hal sipil, paskolonialisme, dan perubahan global setelah Perang Dunia Kedua. Nah, materi yang kedua di sini adalah asal mula dan kemunculannya konteks sosial budaya. Nah, konteks sosial budaya itu sendiri muncul di Eropa dan Amerika Utara, terutama di kalangan akademisi yang resah terhadap kekuatan metode ilmiah tradisional. Nah, konteks sosial budaya, krisis representasi dalam ilmu sosial, dekolonialisasi, dan kritik terhadap cara Barat merepresentasikan yang lain selain suku mereka. Adanya perubahan teknologi, media, dan komunikasi yang membubarkan batas antara realitas dan representasi. Semakin kuatnya kesadaran akan relativisme budaya. Nah, dalam antropologi sendiri, muncul kesadaran bahwa etnografi bukanlah cermin atau realitas, melainkan konstruksi konstruksi yang dipengaruhi oleh posisi sosial dan ideologi si penulis. Baiklah, kita masuk ke materi yang ketiga, yaitu tokoh-tokoh utama postmodernisme. Baiklah, di sini saya mengambil beberapa contoh tokoh postmodernisme. Yang pertama ada Michael Foucault. Ia mengkritik hubungan antara kekuasaan dan pengetahuan. Ia menunjukkan bahwa kebenaran merupakan hasil dari konstruksi distrusif dan relasi kekuasaan. Foucault melakukan analisis genealosis terhadap institusi dan wawancara. Yang kedua ada Jacques Derrida. Ia mengembangkan teori diskonstruksi, menolak adanya makna tunggal atau pusat dalam teks, dan menekankan pentingnya meneliti yang tersirat, serta ketidakhadiran dalam wawancara. Nah, tokoh selanjutnya ada Jean-François Lyotard, yang menggugat narasi besar dalam ilmu pengetahuan modern. Ia mengajukan pentingnya peneliti naratif, narasi kecil, dan lokal, serta menekankan realitas, keberagaman, pengalaman, dan relativisme. Selanjutnya ada Children of Girls. Meskipun tidak sepenuhnya postmodern, ia memberikan kontribusi melalui pendekatan interpretatif. Kers menyebut budaya sebagai jaringan makna yang perlu ditafsirkan dengan penekanan pada trick description. Tokoh yang terakhir ada James Childress dan George M. Marcus. Penyuntingan buku Wishing Culture 1986 yang menjadi tonggak postmodernisme dalam antropologi. Mereka mengkritik referensiasi etnografi tradisional dan mendorong kesadaran realistis dan penulisan. Nah, baiklah kita masuk ke materi yang terakhir, yaitu perkembangan dan pengaruhnya dalam kajian antropologi. Yang pertama yaitu mengubah cara antropolog menulis dan memahami etnografi. Etnografi refleks, menyadari posisi, bias, dan peran peneliti. Terus ada polifoni suara, memberikan ruang bagi suara subjek penelitian. Selanjutnya ada kolaboratif, pendekatan yang melibatkan partisipasi aktif dari masyarakat yang diteliti.
Terus yang kedua ada kritik terhadap pendekatan struktural dan fungsionalis yang dianggap terlalu menyederhanakan realitas. Selanjutnya ada memberi ruang bagi kajian identitas, representasi, gender, postkolonialisme, dan narasi lokal. Dan yang terakhir, namun juga dikritik karena dianggap terlalu relativis, sulit diaplikasikan dalam praktik, dan melemahkan kajian ilmiah. Baiklah, kita masuk kepada kesimpulan dari materi ini. Kesimpulan daripada materi ini adalah teori postmodernisme hadir sebagai kritik tajam terhadap pendekatan modernis dan ilmu pengetahuan, terutama dalam antropologi. Nah, ia menolak klaim objektivitas, narasi tunggal, dan representasi yang dianggap netral. Postmodernisme menekankan pentingnya subjektivitas, keberagaman makna, serta posisi dan kuasa dalam proses pengetahuan. Dalam konteks antropologi, postmodernisme memunculkan kesadaran baru tentang bagaimana budaya direpresentasikan, mendorong etnografi yang refleks, kolaboratif, dan lebih terbuka terhadap suara dari masyarakat yang diteliti. Nah, meskipun penuh dengan tantangan dan kritik, postmodernisme telah memperluas cara pandang antropolog terhadap budaya, kekuasaan, dan identitas. Nah, dengan demikian, postmodernisme bukan hanya sekedar teori, melainkan sebuah cara berpikir yang menantang kita untuk lebih kritis terhadap cara kita memahami dunia dan menyampaikan kisah tentangnya. Baiklah, sekian presentasi dari saya. Saya mohon maaf bila ada tutur kata yang salah atau tidak berkenan di hati teman-teman semua. Sekian dan terima kasih. Bye-bye.